Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan. Thank you so much untuk undangannya untuk saya dan hadir di sini. Saya sangat happy ya bersama dengan teman-teman semua. Kayaknya ini pertama kali aku ada di panen. Ya, nama aku Yolanda dari Komunitas Light of Jesus Family. Sering ketemu sama beberapa teman di sini juga dalam acara bersama-sama biasanya ya. Dan sekarang selain pelayanan, aku juga bekerja. Aku kerja di salah satu perusahaan tech ya, sebagai marketing. Oke, so hari ini kita akan membahas tentang identity in God. Hal ini adalah hal yang paling seru menurut aku pribadi. Karena kalau kita tidak tahu identitas dan tujuan hidup kita akan merasa sia-sia. Ibarat dan kita tidak bisa mencapai full potential yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ibaratnya kayak emak gue ya, mama saya. Mama saya itu punya handphone canggih ya kan, Samsung S22 Ultra seperti saya. Tapi ya ini punya kantor tapi ya. Punya mama saya, dia tuh ngotot beli S22. Dalam hati saya ngapain gitu. Dan ternyata benar, S22 saya tanya, mama buat apa S22-nya? Atau nggak buat apa? Cuman buat WhatsApp. Cuman buat WhatsApp dan foto, itu aja. Jadi padahal kalian tahu kan, kayak misalnya iPhone atau misalnya Samsung S23 mungkin sekarang yang terbaru, ataupun gadget-gadget yang paling mutakhir itu can do more than sending message dan foto. Dan lebih dari itu bisa bikin banyak macam kan, bisa pakai stylus, bisa tulis dan lain sebagainya. Tapi saya ngetawain mama saya gitu. But then waktu saya bikin bahan ini, saya jadi ditegur sama Tuhan. Kamu tahu nggak? Kamu juga bertingkah laku seperti itu buat dirimu sendiri. Sebenarnya Tuhan itu sudah ciptakan setiap dari kita itu berharga dan luar biasa. Tapi seringkali kita berpikir kita hanya bisa melakukan A dan B saja. Kita cuma bisa buat kirim WhatsApp dan telepon aja. Seperti mama saya melihat HP-nya yang canggih itu, dia nggak sadar bahwa HP-nya dia bisa do more than that. Bahkan dia untuk bayar kris nggak bisa, ya scan nggak bisa, heboh, panik gitu. Padahal handphonenya udah canggih. Jadi teman-teman, saya bersyukur atas bahan ini karena saya senang banget dengan tema ini. Dan saya pun ditegur oleh Tuhan. Saya seringkali bertingkah laku less than what God intended me to be. So I believe that all of you diciptakan untuk a greater plan, a greater thing will happen in your life. Amen. Amen. Oke, next. Nah, identitas itu apa sih? Identitas itu sebenarnya adalah lensa yang kamu gunakan untuk melihat dirimu sendiri. Lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Coba siapa yang bawa kaca atau mungkin kamera handphonenya bisa dibuka sekarang dan arahkan kameranya ke kita seperti mau selfie. Look at yourself. Apa yang kamu lihat di sana? When you look at yourself, pada saat kalian ngaca, apa yang terbersit di hati kalian? What do you think about yourself? Dan hal ini kita harus berhati-hati ya. So look at yourself in the mirror dan coba dalam hati bilang, siapa dirimu? Siapa orang yang kamu lihat di kaca itu? Ada seorang teman saya yang lagi nyari kerjaan, tapi dia tuh berkali-kali nggak dapat kerjaan. Interview bolak-balik ya, mungkin udah 25 kali nggak dapat. Akhirnya dia itu frustrasi. Terus akhirnya kita bantuin dia untuk mock interview ya. Kita pura-pura jadi interviewernya dia. Dan akhirnya kita semua bilang gini, ya udah deh, lu coba sekarang ke WC ngaca. Kalau lu jadi direktur marketing perusahaan yang lu mau deh, apa misalnya Unilever atau L'Oreal, and you see yourself interview, kamu mau nggak hire dirimu sendiri? Terus dia bilang nggak mau. Terus saya nanya, kenapa kamu nggak mau hire dirimu sendiri? Akhirnya dia bilang, ya karena aku nggak pede. Kalau aku kayaknya mukaku muram dan sebagainya. And then I told her, see, you know the answer now. Sebenarnya kamu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu semua, tapi karena
kamu melihat dirimu rendah, sehingga waktu di interview itu selalu nggak pede, selalu merasa kurang, selalu merasa ketakutan, akhirnya kayak nervous gitu loh jawabnya, padahal dia bisa. So I asked her to pray. Kita semua teman-temannya bilang ya udah kita doain and be confident in the Lord. Jadi teman-teman, siapa dirimu yang kamu lihat hari ini? Coba selidiki hati kita masing-masing dan be careful dengan bagaimana kita mendefinisikan diri kita. Next slide. What lens are you using? Lensa apa yang kamu pakai? Dan ini sangat menentukan. Dan oleh karena itu kita harus tahu kebenaran firman Tuhan tentang siapa diri kita supaya kita bisa memakai lensa yang tepat. Contoh, saya yakin kalian pernah ada pengalaman seperti ini juga. Saya tuh dapat earbuds hadiah dari kantor sebelumnya. Earbuds ini murah 300.000, dapat gratis pula ya kan. Apa yang terjadi? Saya sering lupa taruh di mana, yang kiri hilang, besok yang kanan hilang, nanti ketemu lagi yang kiri, tapi saya nggak pernah panik nyari. Suatu hari ada yang kasih saya earbud dengan harga yang mahal, satu aja lepas 1 detik, saya langsung pucat, mana nih, mana? Saya langsung cari, saya langsung post apapun activity yang saya lakukan untuk mencari satu earbud sebelah kiri. Sedangkan beda banget ya sama yang satu lagi yang 300.000 tuh kayak ya udah hilang gitu. Dengan santainya. Sedangkan yang mahal ini saya sayang, saya pastikan habis pakai taruh di tempatnya taruh di tas, terus saya pakai gantungan kunci karena saya suka lupa orangnya. So it's the same product, maksudnya beda brand, same product, same function, tapi perlakuan saya beda karena saya tahu satu nilainya itu lebih tinggi daripada yang satunya. Sama kalau cewek-cewek punya tas ya kan. Suami saya selalu godain, kalau tas bagus lebih sayang tasnya daripada kepalanya kalau hujan katanya. Jadi kalau tas murah, tasnya buat nutupin kepala. Kalau tas mahal ya udah gue hujan-hujan nggak apa-apa, tasnya dikekep gitu. So demikian juga, that's why what lens you're using is very important karena itu mempengaruhi cara kita melihat diri kita, melihat potensi diri kita, dan itu akan menentukan banyak sekali hal dalam hidup kita. Next slide. Aku tadi next lagi. Oke, next lagi. Nilai atau harga diri yang kita tetapkan itu mempengaruhi cara kita dan orang lain memperlakukan diri kita. Saya tuh sering sedih kalau ada teman-teman saya tuh salah pilih pasangan, dan itu sering kali karena mereka tidak mempunyai gambar diri atau tidak mengetahui identitas diri yang tepat. Saya sampai bercanda sama teman saya, lu kalau mau beli sepatu kayaknya mikirnya lebih panjang daripada pilih cowok gitu. Kalau pilih sepatu, telepon teman, beli nggak ya gitu. Tapi kalau cowok kita kasih tahu, jangan, please, ini red flag banget gitu. Tapi dia tapi kasihan. Aku nanya, kamu kenapa nggak beli aja tuh sepatu yang cuil kemarin? Why do you feel kasihan? Nggak mau beli sepatu ini ada cuilnya, but dia pilih pasangan itu walaupun red flag dia pilih karena dia melihat nilai dirinya. Dia merasa dia tuh merasa dirinya rendah. Dia merasa I'm not worthy untuk pacaran dengan orang yang lebih baik. Jadi hati-hati, seringkali kita membuat keputusan yang salah karena kita mempunyai gambar diri dan tidak tahu siapa identitas kita dalam Tuhan. Akhirnya kita sering masuk dalam relationship yang salah, attracted to the wrong person. Seringkali, kenapa aku selalu pacaran dengan orang yang salah? It's time, mari kita selidiki hati dan diri kita. Apakah kita sudah punya lensa yang benar tentang siapa diri kita? Bukan hanya pasangan, ada beberapa orang yang terlilit dalam hutang karena mereka punya identitas dan gambar diri yang salah. Akhirnya mereka baru pede kalau bisa beli barang ini, baru pede kalau bisa beli barang itu. Padahal Tuhan bilang, kamu biji mataku, gak perlu punya mobil ini, gak perlu punya itu. Kamu udah berharga dan luar biasa. Tapi seringkali orang lupa identitas dirinya sehingga dia menaruh status identitasnya pada hal-hal yang sementara, hal-hal yang fana, and they make the wrong decisions. Entah itu pilih hutang, pilih pasangan yang salah,
gak berani ambil business opportunity yang baru, gak berani untuk ambil tawaran kerja yang lebih baik karena dia tidak pede. Oke, kita kembali ke sebelumnya. Mari kita lihat apa kata Tuhan. Sebelumnya lagi, apa kata Tuhan tentang kita? Ya, kalau kita pengen tahu siapa diri kita, apa tujuan kita, let's go to the creator. Sama kan kalau air fryer saya rusak, mereknya Philips, saya ke Philips, bukan ke Samsung. Karena mereknya Philips yang menciptakan Philips. So let us ask God, our creator, siapa diri kita. Kita baca sama-sama dari Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sesuai menurut gambarnya. The image of God. We are imago Dei. Sesuai dengan gambaran Allah. Waktu saya dikasih Biodi kasih saya brief panjang. Cik, jelasin apa arti dari serupa dengan gambar Allah. Aduh Biodi, susah banget ya. Saya sampai mules. Akhirnya saya bukan as a friend, as my husband. Terus dia bilang, baca aja katekismus. Oh ya benar juga. So let's go to the next slide. Kita bersyukur ya di Gereja Katolik punya katekismus yang menjelaskan arti dari ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Di katekismus Gereja Katolik nomor 357, ini penjelasan dari ayat tadi. Being the image of God, the human individual possesses the dignity of a person who is not just something, but someone. Seseorang, bukan sesuatu. He is capable of self-knowledge, self-possession, and of freely giving himself or herself and entering into communion with other persons. And he is called by grace to a covenant with his Creator, to offer him a response of faith and love that no other creature can give in his stead. Oke, bahasanya udah berat. Untuk simplify, kalau saya di kantor saya itu ada namanya TLDR, Too Long Direct Read. Jadi summary-nya adalah kita ini adalah seseorang yang berharga, bukan barang. Remember, karena banyak dari kita tuh treat ourselves tuh kayak barang, bukan manusia. Dan yang saya garis bawahi di sini ada yang saya bold warna hijau. Kita tuh call ada dua hal. Apa arti in the image of God? Being in the covenant of God, artinya tuh selalu bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, seperti Adam dan Hawa pada awalnya. Dan kita harus merespon itu dengan iman dan kasih kepada Tuhan yang makhluk lain tidak bisa lakukan. Jadi saya mau garis bawahi iman dan kasih. So to be in the covenant of God, dan caranya adalah merespon dengan iman dan kasih. Bagaimana caranya? Hari ini mari kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa memberikan respon penuh iman dan kasih kepada Tuhan supaya kita tuh bisa benar-benar in the image of God. Jadi kita akan melihat 4 kisah dalam Alkitab, dan dari kisah ini kita akan lihat apa saja yang menjadi penghalang, yang sering jadi penghalang diri kita untuk memenuhi identitas kita dalam Tuhan. Oke, yang pertama, next slide, Musa. Kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama. Saya senang banget nih namanya PA itu pendalaman Alkitab ya, pendalaman Alkitab hari Senin. So kita akan baca banyak ayat hari ini. Mari kita buka sama-sama dari Keluaran bab 3 ayat 7 sampai 11. Keluaran bab 3 ayat 7 sampai dengan 11. Udah ketemu teman-teman? Oke. Aku bacakan ya. Nanti kita baca bersama-sama di ayat ke-11 ya. Kita baca sama-sama di ayat ke-11. Yang pertama aku baca dulu. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai padaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kita baca sama-sama jawaban Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mungkin Musa nyanyi, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Teman-teman, berapa banyak dari kita tuh yang seperti Musa? Tuhan sudah nyatakan, this is your calling. Kamu harus melayani Tuhan, atau kamu harus melakukan pekerjaan ini. Kita berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dan bukan hanya itu loh, Musa. Mari kita lihat slide berikutnya. Kita baca lagi di Keluaran 4 ayat 10-11. Ini saya sudah tulis di sini juga. Mari kita baca sama-sama. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Teman-teman, seringkali kita itu tidak tahu atau yang menjadi penghalang identitas kita, mengetahui identitas kita pada Tuhan itu adalah tidak percaya diri, kurang percaya. Musa tidak respond with faith and love. Dia kurang iman, dan dia tahu umat Israel itu menderita. Kalau dia punya love, walaupun nggak punya faith, mungkin dia akan bilang, ya aku mau Tuhan, tapi aku nggak bisa gitu. Tapi Musa ini udah nyerah. Sampai akhirnya Tuhan berkali-kali ngomong, dan hanya dia bilang, ya udah deh bawa teman gitu ya, bawa Harun di akhirnya. Seringkali yang menjadi penghalang tuh tidak pede seperti Musa. Tapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, how to respond with faith and love. Di sini Tuhan nyatakan, oke, kamu berat lidah, but you know what? Siapa yang buat lidah itu? Tuhan. Menjadi orang yang seringkali kita itu salah arti bahwa menjadi rendah hati itu harus rendah diri. Ini dua hal yang sangat berbeda. Orang yang rendah diri itu sebenarnya adalah kesombongan yang terselubung. Karena dia takut untuk dikritik, dia takut untuk mengakui kelemahan dan kekuatannya. Dia berlindung di balik, aku gak bisa, gak usah deh gue, yang lain aja dan lain sebagainya. Be humble, bukan minder, ya. Be humble. Humble itu talk less and think less about ourselves, tapi kita tahu dan sadar apa yang Tuhan mau, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Coba kita bandingkan respon Musa ini dengan respon Maria. Saat Maria didatangin oleh malaikat, Maria juga bilang, siapakah aku? Tapi respon Maria berikutnya itu penuh dengan iman dan kasih. Tapi terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maria tahu dia tidak bisa, but with God, Maria bisa. So teman-teman, you are created by God. Kalau kalian sekarang merasa, Tuhan aku gak bisa jadi leader dalam pekerjaanku, aku orangnya penakut, aku orangnya gampang sakit hati misalnya ya. Tapi Tuhan bilang, aku yang membentuk hatimu, aku yang membentuk kamu, aku akan memberikan kamu kekuatan. Tuhan, aku gak mau jadi pemimpin di panen. Misalnya Tuhan udah kasih tahu kalian, you know what? Tuhan bilang, I'm the one who created you. Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan akan kasih kekuatan, amin.
Amin. Ya, ini saatnya yang tepat untuk kalau mau memilih leader berikutnya mungkin. Ya, jadi percayalah, karena ingat. So, created in the image of God, you have to respond with faith and love, dan selalu di dalam covenant, di dalam persekutuan terus, dan dalam covenant itu luar biasa. Covenant itu persekutuan dan perjanjian, dan ini tidak bisa dipatahkan. Jadi kalau Tuhan udah ngomong, aku akan menyertai kau, Dia akan menyertai kau. Jadi saudara yang terkasih, seringkali kita nggak pede, but remember, yang sering jangan menyabotase dirimu sendiri, jangan menyabotase berkat dari Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan engkau sungguh berharga. And if you feel you cannot, Tuhan yang memampukan. Dan kita tuh nggak bisa, supaya kita kadang-kadang kita tuh diberi kelemahan, supaya kita tuh bisa depend on Jesus more, dan selalu punya faith untuk berjalan bersama dengan Dia. Amin. Amin. Yang kedua, kita lihat dari tokoh berikutnya, yaitu para pengintai. Jadi waktu itu bangsa Israel kan mau menuju tanah terjanji, tapi mereka itu harus melewati suatu tanah nih ya, Yeriko, harus terus dikirimlah beberapa pengintai untuk lihat bagaimana kira-kira kita bisa masuk nggak ya. Mari kita buka bersama-sama lagi dari Bilangan bab 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan bab 13 ayat 32 sampai 33. Sudah ketemu? Oke. Ini karena ayatnya pendek, kita baca bersama-sama ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Hal yang kedua yang sering menjadi penghalang untuk kita mengenal, untuk benar-benar menjalani identitas kita sebagai anak Tuhan yang diberkati dan selalu dilindungi Tuhan, itu adalah pressure dan ujian yang kita lihat. Mungkin kita pede, tapi kita begitu jalan dan menghadapi masalah, kita langsung jiper. Aduh, gak bisa deh kayaknya, gak bisa menang tender ini, kompetisinya terlalu banyak. Atau saya ada yang lagi PDKT, aduh gue kayaknya gak bisa di PDKT sama orang itu, kayaknya udah kalah gitu ya. Kita sering merasa rendah langsung merasa kalah sebelum berjuang, karena kita melihat pressure, kompetisi, atau kita merasa aku kayaknya nggak bisa masuk sekolah itu deh, berat banget, temanku yang pinter aja juara umum nggak bisa masuk, apalagi aku nggak bisa deh kayaknya masuk S2 di sana. Seringkali kita itu jadi takut karena pressure, competition, dan apa yang ada di depan mata. Sampai bangsa Israel itu adalah bangsa yang terpilih. Bahkan Tuhan pun bilang kan waktu mereka keluar, bahwa Tuhan akan menyertai, dan Tuhan tuh ada bersama dengan mereka bertahun-tahun, tiang awan tiang api. Tapi mereka merasa dirinya seperti belalang. Coba bayangkan kalau kalian jadi belalang, bola yang kecil aja kelihatan besar, bukan? Kalau kita belalang, even mungkin kita melihat bola kecil atau bara yang kecil itu jadi besar banget, karena kita udah takut duluan. Tapi kita lihat bagaimana Yosua dan Kaleb itu respond with faith and love. Kita lihat dari perikop berikutnya di Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, mereka bersama-sama melihat tanah yang sama, tetapi respon mereka itu sangat berbeda. Yang pertama, tadi di bilangan 13, pengintai-pengintai itu fokus pada masalahnya. Raksasa, makan manusia, kita cuma belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb itu fokus pada janji Tuhan. Dia bilang bahwa tanah itu tanah yang sangat diberkati. Dan dia tahu siapa dia di mata Tuhan, bangsa yang diberkati. Oleh karena itu dia berkata, jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Karena mereka tahu who they are in the Lord. Mereka tahu kalau mereka terus bersama-sama di dalam covenant, mereka pasti bisa. Jadi apakah saat ini, do you want to focus on the burden or the blessing? Do you want to focus on the problem or God's providence? Itulah yang membedakan orang-orang yang kita merasa orang ini hidupnya enak ya. Mungkin orang ini juga sama sedihnya. Orang ini sama problemnya dengan kita, tapi orang-orang ini tidak menyerah dan mereka terus berjuang, terus berusaha, terus berdoa dan have faith in the Lord. Focus on providence, not the pain. Focus on the blessing and not the burden. Yang berikutnya, yang ketiga, kita lihat dari Gideon. Kita mau buka bersama-sama dari Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 16. Ya, ini aku akan bacakan, nanti kita baca bersama-sama di ayat yang ke-15 dan 16 ya. Aku bacain dulu awalnya, nanti teman-teman semua baca ayat 15 dan 16. Oke, aku bacakan dulu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Mari kita baca sama-sama. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara yang terkasih, hal yang ketiga dari cerita Gideon ini adalah, kalau tadi yang kedua itu kita udah takut dengan future karena melihat kompetisi dan pressure di depan. Yang ketiga itu adalah seringkali kita tidak bisa melihat identitas kita yang sebenarnya dalam Tuhan karena keadaan sekarang. Apakah mungkin kalian sekarang sedang ada masalah finansial, ekonomi, dan kalian merasa kayaknya gue gak akan bisa sukses? Apakah kalian sekarang mengalami penolakan, entah itu dalam studi, entah itu dalam relationship, ataupun dalam pekerjaan, ataupun dalam bisnis, ataupun mungkin penolakan dalam
hal cinta misalnya udah nembak 10 kali ditolak gitu ya, 10 kali 10 kalinya, dan kalian merasa kayak you know what, kayaknya gue useless deh. Dan kayak Gideon kan, dia merasa masakan sih Tuhan, kamu bukannya Tuhan marah ya, lihat nih keadaannya seperti ini bangsa Israel. Padahal malaikat tuh udah datang. Bayangkan kalau malaikat datang kalian dan bilang, hai Calvin, pahlawan yang gagah berani. Wah, pahlawan pun bilang seperti itu loh tentang kalian. Tapi dia langsung enggak, karena dia tidak percaya dengan purpose dari Tuhan, karena reality hari ini. Dan yang kedua, Gideon pun bilang kan, padahal Tuhan tuh sampai akhirnya Tuhan yang ngomong, aku menyertai engkau pasti bisa, karena aku beserta dengan engkau. Bahkan dia ngomong, gak bisa, aku dari suku yang paling kecil dari Manasye, mana bisa mengalahkan Midian. Karena dia melihat siapa dia, apa keadaannya hari ini. Mungkin saat ini itu yang kamu alami. Remember, apa keadaanmu hari ini dan masa lalumu tidak mendefinisikan masa depanmu kalau kamu punya Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Kalau kita terus dalam covenant dengan Tuhan, terus bersama-sama dengan Tuhan, dan kita mau respon dengan faith and love, kita pasti akan terus berjalan beserta dengan Tuhan. Karena di Mazmur 23 dikatakan berjalan bersama di dalam lembah kekelaman sekalipun, God is there. Itu artinya in the image of God, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, dan kita bisa bukan karena kita, because we have Jesus. Dan kita merespon segala sesuatu itu dengan kasih. Dan kita lihat misi yang diberikan ke Musa, ke para pengintai, dan Gideon, ini semua itu adalah karena kasih Tuhan untuk umatnya. Mungkin hari ini Tuhan panggil kamu dalam pekerjaanmu, bisnis, dalam kuliahmu, dalam pelayanan, untuk menyebarkan kasih Tuhan bagi sesama. Kamu bisa menyebarkan kasih dengan jadi bos yang lebih baik. Kamu bisa menyebarkan kasih dengan jadi pelayan yang lebih baik. Kamu bisa menyebarkan kasih dengan say yes, aku mau melayani. Saat ditanya sama ketua PD, yes aku mau. Ditanya sama Romo, yes aku bisa Romo. You can spread love di dalam yang saat ini Tuhan sudah panggil. Saya nggak tahu itu apa. Kalau kalian merasa nggak bisa, karena your current reality, you can do it with Jesus. Bahkan dalam bisnismu, kamu bisa menyebarkan kasih. Saya rindu untuk lihat banyak anak Tuhan itu bersinar di dalam marketplace. Karena saat ini marketplace itu penuh dengan orang itu yang kurang integritasnya. Bayangkan kalau marketplace ini penuh dengan anak Tuhan yang bisa bersinar, bagaimana dampaknya luar biasa. Kita bisa menyebarkan kasih Tuhan, kita bisa share about God's love. Orang-orang yang kita temuin, klien kita, anak buah kita, tim kita, bos kita, dan mereka pun akan mengenal kasih Yesus lewat kita semua. Amin. So, apapun keadaanmu saat ini, apapun mungkin background keluargamu, mungkin saat ini kalian sedih, terbeban berat, nggak tahu masa depan kalian dalam pekerjaan, dalam relationship, nih jadi married atau enggak, karena keadaan kalian sekarang. With Jesus, you can. Bersama Tuhan, kamu bisa. Yang keempat, kita lihat dari Lukas bab 15 ayat 32. Ini ayatnya panjang, Lukas bab 15, jadi kita nggak akan baca, aku hanya akan menggarisbawahi di ayat yang ke-32. Ini bukan tokoh, tapi adalah perumpamaan anak yang hilang. Teman-teman pasti tahu cerita ini, karena sering ya kita dengerin di misa. In summary, ceritanya itu kan anak ini, anak bungsu, dia minta warisan. Dia pergi ke negara asing, dia foya-foya, akhirnya dia sampai gak punya apa-apa. Sampai dia itu terpuruk, bahkan dia makan ampas babi. Di dalam kebudayaan Israel, teman-teman tahu bahwa babi itu haram. Apalagi ampasnya babi, itu benar-benar kayak udah ngenes deh hidupnya. Udah pokoknya kayak your lowest point gitu. Akhirnya anak itu bilang, akhirnya dia berpikir, hidup kayak gini, dulu enak hidup sama bapak, aku pulang aja. Tapi dia mikir, tapi gimana ya pulang,
mau terima nggak ya bapakku? Karena dia sudah begitu kurang ajar, minta warisan, foya-foya, hidupnya nggak benar. Dan dia punya plan, dia punya strategi. Ya udah, aku minta maaf, aku bilang ya udahlah, jadi hamba aja nggak apa-apa, pokoknya di rumah bapak. But you know what? Bapaknya, kalau teman-teman baca Lukas 15, ini PR selama 1 minggu ini, renungkan. This is a very beautiful passage. Anaknya itu belum ngomong apa-apa, bapaknya tuh baru lihat. Bapaknya sudah lari menyambut anaknya dan membuatkan pesta, memberikan jubah, memberikan cincin kepada anaknya. Anak ini bertobat. Awalnya dia berpikir, oh aku jadi hamba aja. Tapi Tuhan, Bapa berkata, kamu walaupun kamu sudah jauh, kamu anakku. Dikasih jubah, dikasih cincin, itu adalah lambang bahwa you are my son, you are my child. Hal keempat yang sering membuat kita itu tidak tahu dan lupa akan identitas kita, itu adalah karena dosa. Dosa itu menggerus identitas kita tanpa kita sadari. Contohnya Adam dan Hawa. Sebelum mereka makan buah yang terlarang itu, mereka selalu in the covenant with God, happy apa adanya sama Tuhan, telanjang apa adanya, transparent bersama dengan Tuhan. Tapi begitu ada dosa, mereka malu. Padahal Tuhan selalu ada dan selalu cari, tapi karena dosa, dia merasa I'm not worthy. Dan iblis itu sering mengintimidasi. Lu dosa, gak usah datang panen lah, gak usah misa. Ngapain lu juga dosa? Sering kayak gitu kan iblis. Tapi teman-teman kalau diintimidasi sama iblis, bilang sama iblis, iblis, waktu saya dulu SD, kalau saya goblok, saya tetap ke sekolah. Saya nggak bilang, aduh kok gue ke sekolah goblok terus ya, udah ke sekolah, sudah deh gak usah ke sekolah, nggak kayak gitu kan. Sama, kalau kita berdosa, semakin kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita berdosa dan kita jatuh, jangan pernah lari dari Tuhan. Seringkali kita bilang, lu munafik. Kita sering diintimidasi kan, kamu munafik, ngapain kamu dosa? Tapi kamu ke gereja. Semakin kita berdosa, we need Jesus in our life. We need His mercy in our life. Sama kayak waktu kita sekolah. Semakin kita nggak bisa, kalau dulu nilai saya 4, mama saya akan bilang, kamu nggak usah pulang ya dari sekolah sampai jam 4 sore. Ikut itu semua tambahan, les tambahan. We need Jesus. We need His grace in our life. Dan kita sebagai orang Katolik sungguh bersyukur karena rahmat itu begitu nyata di dalam sakramen. Saya punya cerita teman-teman. I'm not perfect dan saya punya identitas itu rusak karena saya punya background keluarga yang mama saya itu expect kita semua itu spotless, perfect, perfeksionis. Tapi kalian tahu kan, manusia itu gak perfect. Jadi kita tuh selalu hidup di dalam kayak aduh takutan. Karena kalau kita gak perfect pasti dimarahin nih di rumah gitu. Selain itu, ada kejadian kedua yang membuat identitas saya itu rusak. Karena saya pernah dilecehkan waktu saya kecil. So, I have a very very bad image tentang diri saya. Saya orangnya minder banget dulu. Kan takut-takutan kan, takut dikritik, takut salah. Jadi itu kesombongan yang terselubung. Dan saya tidak punya gambaran yang baik tentang laki-laki karena saya pernah dilecehkan. Makanya saya tuh dulu gak pacaran lama sampai mau lulus kuliah. Karena I don't have a good image about men. Karena saya pernah dilecehkan. Tapi saya sungguh bersyukur. Dan karena saya tidak perfect itu, saya sering masuk ke dalam dosa. Dan dosanya itu kayak lingkaran setan. Karena ada a missing piece in your heart, a missing piece in yourself. Jadi saya tuh punya lingkaran setan, selalu punya masuk ke dalam dosa itu yang sama. Yaitu apa? Saya tuh suka lari dari masalah. Dan saya kalau lari dari masalah itu suka bohong sama teman-teman saya. Karena saya takut dikritik, saya
dan itu akhirnya melukai banyak teman saya. Dan aku merasa kayak ya udah mending aku nggak punya teman daripada aku nyakitin. Jadi dan aku selalu masuk ke dalam lingkaran itu. Dan kalau aku udah melarikan diri dari kenyataan, itu biasanya indulge myself dalam hal-hal yang nggak benar. Makan berlebihan ya. Makan berlebihan itu juga dosa, glutoni ya teman-teman semua. Makan berlebihan. Nonton berlebihan. Dan terus terang saya akan ngomong di sini, saya pernah share di Feast juga waktu itu. I also fell into pornography. Pornografi itu bukan hanya menggodai laki-laki, tapi juga menggodai semua orang. Karena waktu itu saya tidak punya gambaran yang benar tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Saya tidak punya gambaran yang benar tentang what is holiness. Dan saya selalu masuk ke dalam lingkaran yang berulang-ulang sampai saya tuh capek. Tapi saya bersyukur saya mengenal Yesus waktu saya kuliah. Bersyukurlah kalau teman-teman udah mengenal Yesus saat kalian masih muda seperti sekarang. Karena kalian bisa dipulihkan dari awal. Kalian mengenal kasih Yesus yang luar biasa. Tapi apakah setelah saya kenal Tuhan, setelah saya hidup baru dan ikut PD, ikut OMK, itu membuat saya langsung tidak bernoda? Enggak. Saya masuk lagi ke dalam lingkaran yang sama. Sampai saya merasa capek. 5 tahun setelah saya ikut, 6 tahun setelah saya ikut, pertama kali saya hidup baru, saya pindah Jakarta. Dan waktu itu ada salah seorang Romo. Yang terkenal banget, saya lupa siapa, dari Malta, Romo Elia atau siapa, itu dipanggil ke Jakarta. Waktu itu teman saya ada yang kenal, lu mau gak? Ada pengakuan dosa nih, satu slot katanya. Romo ini keren kalau pengakuan dosa. Akhirnya saya datang ke pengakuan dosa itu. Saya nggak kenal siapa Romo itu, tapi di situ saya merasakan kuasa sakramen pertobatan. Saya ngomong semua ke Romo ini dosa-dosa saya, karena saya nggak kenal kan, bukan Romo paroki. Kalau Romo paroki kan, wah ketemu lagi nih di depan, malu. Saya ngomong apa adanya. Saya pikir nggak akan ketemu sama Romo ini lagi gitu kan. Saya ngomong semuanya. Romo ini senyum dan bersinar-sinar, dan dia pegang tangan saya waktu pengakuan dosa, dan dia yes my child, kayak saya tuh ngomong, dia terus kayak tersenyum. Di saat itu saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, dan seakan-akan saya tuh merasa apapun sampah yang saya keluarkan dari diri saya, Tuhan tuh selalu membalasnya tuh dengan kasih karunia. Apapun hal yang jelek saya keluarin, Tuhan itu selalu balasnya tuh dengan kasih. Tuhan tuh kayak selalu bilang, saya bilang I'm ugly Lord, tapi Tuhan akan selalu bilang kayak, but you're worthy in my eyes. I'm sinful Lord, tapi Tuhan bilang, aku sudah tebus kamu di kayu salib. Dan di situ aku nangis, dan disitulah aku benar-benar merasa seperti anak yang hilang ini, di mana Bapa berkata, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dosa bisa membuat kita lupa dengan identitas kita dalam Tuhan. Tapi jadi please, kita berusaha hidup dalam kekudusan. Tapi jika teman-teman jatuh karena kita masih punya daging, don't give up. Bangun, rise, go back to Jesus. Karena hati Bapa itu selalu rindu akan setiap dari teman-teman yang ada di sini, dari setiap dari kamu yang ada di sini. God never gives up on you. Kita yang sering menyerah, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan selalu ada bersama dengan kalian. Amin. Next slide. God's mercy. Tuhan sangat mencintai kita. Saat kita berdosa pun, Dia mau mati untuk kita. God's mercy is the answer. Setiap kali kita merasa, Tuhan, aku ini sudah tidak in your image, karena aku sudah lepas dari covenant ini, aku tidak bisa jawab, tidak bisa merespon dengan kasih dan iman lagi. Come to Jesus and ask for His mercy. Datang ke sakramen,
pengakuan dosa, datang ke sakramen Maha Kudus and pray for His mercy. Next slide. Saya akan share ini 2 slide terakhir. Mazmur bab 139 ayat 13 mengatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Di saat teman-teman lagi lemah, mungkin karena tadi ada kalian gak pede, karena mungkin ada kelemahan kalian takut karena di depan banyak kompetisi dan kayaknya aku gak mungkin ya, orang lain aja gak dapat, apalagi aku. Atau yang ketiga karena your current reality, background, ataupun karena dosa. Dan kalau kalian sedang merasa down karena itu semua, always remember dan pray this verse. Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Setiap dari kalian special, berharga di mata Tuhan. Dan ingatlah bahwa ini tujuan kita semua. Next slide. Katekismus 358. Jadi, so what? Kalau kita image of God, pada akhirnya, what is our purpose? God created everything for man, but man in turn was created to serve and love God and to offer all creation back to Him. Ini tujuan kita. Jadi kita harus terus berada dalam covenant of God, respon dengan kasih dan iman, dan pada akhirnya untuk apa? To serve and love God and offer all creation to Him. That's why Tuhan Yesus berkata, hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan bukan hanya sesama manusia. Oleh karena itu Paus Fransiskus sangat menekankan lingkungan, love the animal and everything, because we have to offer everything back to God. Dan ini adalah seperti sebuah covenant, sebuah partnership. Kita kayak bergandengan tangan dengan Tuhan to create a beautiful heaven on earth, supaya semua orang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, saat ini saya tahu banyak sekali masalah pasti. Aku baru share ini ke teman-teman di komunitas. Aku sempat merasa goyah identitasku itu di awal tahun karena perusahaan di mana aku bekerja itu announce tiba-tiba layoff massal 18.000. Pokoknya antara 13 sampai 18.000 orang seluruh dunia. Itu diumumkan malam Sinca, di mana semua orang ketawa-ketawa makan babi. Kita semua anak Google ya, ini chat, udah lihat email belum? Jadi kita tuh makan babinya nggak enak malam itu, karena mulus semuanya. Teman-teman itu kayak makan sambil bilang sama bapaknya, Ma, mungkin tahun depan kita nggak bisa kasih angpau ya, Ma, karena kita semua deg-degan. Terus terang, waktu itu saya bersyukur karena pas sebelum, jadi itu terjadi Januari, Februari pertengahan itu rencananya saya pergi ke Holy Land. Dan untuk persiapan acara untuk Holy Land itu baca renungan selama 40 hari. Dan renungan selama 40 hari itu benar-benar tentang surrender to God. Jadi mirip dengan tema ini. If you know your identity in God, surrender. Karena kalian itu selalu jadi satu in one covenant to love and serve the Lord. Dan Tuhan itu bisa, kamu bisa karena Tuhan bersama dengan kamu. Jadi saya agak tenang, tapi lama-lama gak tenang juga, karena semua orang kantor heboh. So, lagi mikir, Tuhan Yesus, ngomong Grace, anjing saya harus tetap makan, Mbak harus tetap digaji, ya kan? KPR harus terus jalan, dari yang tenang jadi gak tenang. Ya gimana ya? Gimana kalau saya jadi kena? Udah langsung mikir banyak sekali dan akhirnya mulai bimbang. Tapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Di saat itu saya bergumul dalam doa. Saya berdoa sama Tuhan, what's gonna happen to me?
Apa yang akan terjadi? Aku mungkin jadi kayak pengintai itu ya, belum terjadi, tapi apa yang ada di depan? Tuhan, gimana ya? Raksasa ada muncul di depan, KPR, ya kan, cicilan, dan lain sebagainya. Itu raksasa-raksasaku. Aku udah deg-degan. Tapi, dan terus terang, di saat itu, Tuhan benar-benar memproses diriku. Karena apalagi buat teman-teman kita semua, kita tuh shock gitu. Kan selama ini kita kerja di perusahaan yang oke, dengan benefit yang oke, dan kita kayak merasa that's our identity. Kita kerja di sini gitu kan. But you know what? Waktu aku berdoa, dan akhirnya aku ketemu sama timku, I share apa yang aku dapat dalam doa. Aku bilang bahwa waktu itu Tuhan proses dan bilang, Yolanda, do not put your hope and identity di dalam pekerjaan, di dalam title-mu. Kamu itu bukan Yolanda Head of Marketing, tapi siapa kamu? Dan di situ aku diingetin, aku Yolanda, a child of God. Aku gak punya apa-apa, tapi aku percaya bersama Tuhan aku pasti bisa. Karena kita semua pada akhirnya title yang kita punya, uang yang kita punya, keluarga yang kita punya, teman yang kita punya, suatu hari mungkin tidak akan ada lagi. Tapi pada akhirnya dari semuanya itu, seperti anak yang hilang itu diingatkan, you are my child, my precious child. Dan kalau kamu anak, kamu pasti punya confidence and faith, karena aku punya Bapa. Aku gak bisa, tapi aku bisa karena aku punya Bapa yang memegang tanganku. Dan waktu itu aku share sama teman-temanku, tim, do not define yourself dengan apa yang kita punya hari ini, dengan title yang kita punya, dengan perusahaan yang kita kerja sekarang ini. Define yourself dengan who you are in the Lord. Singkat cerita, saya nggak dipecat, tapi proses itu, pengalaman itu sungguh luar biasa. Karena saya di sana belajar untuk melepaskan semua yang saya punya, melepaskan semua keduniawian yang saya punya, dan pada akhirnya tuh mengenal dan menyadari the true and core, the essence dari diri saya, identitas saya, yaitu I am a child of God. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita mau tenangkan hati. Aku berdoa saat ini, mari kita berdoa sama-sama. I want to pray for you. Saat ini mungkin kalian sedang galau, apakah galau dalam pekerjaan, sedang lagi mau lulus cari kerjaan, atau mau S2, atau mau melanjutkan sekolah S3, atau mungkin teman-teman sedang galau dalam hal relationship, mencari pasangan hidup, atau kalian sedang takut, kalian sedang terlilit masalah, problem, entah itu masalah keluarga, masalah finansial, masalah pekerjaan, bisnis, Anda dikhianati sama teman kerja atau apapun, or you have a wish tapi tidak kunjung tiba. Hari ini mari kita berdoa dan biar Tuhan pulihkan hati kita. Tuhan nyatakan identitas kita di dalam Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berkumpul bersama Tuhan. We want to worship your name, Lord. Kami ingin menyembah nama-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan, saat ini mungkin kami bergumul, mungkin kami sedang takut, kami sedang galau, kami sedang bimbang, kami sedang stres. Tapi Kamu serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, Yesus. Saat hari ini Tuhan, mungkin kami selama ini terintimidasi oleh kekurangan kami, atau kami juga takut karena apa yang ada di depan, atau kami merasa tidak pede karena keadaan kami sekarang dan background kami, atau kami merasa tidak layak karena dosa yang terus kami lakukan terus menerus.
Hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Biar Engkau pulihkan lensa bagaimana kami melihat diri kami. Berikanlah kami perspektif baru Tuhan, sebagaimana Engkau telah menciptakan setiap dari kami dan melihat setiap diri kami, yaitu berharga, indah dan mulia di mata-Mu Tuhan Yesus. Saat ini jika ada teman-teman yang sedang broken hearted, yang sedang merasa gagal terus-menerus, pulihkan mereka Tuhan. Pulihkanlah mereka. Atau mungkin saat ini ada yang terluka hatinya karena kejadian yang sangat menyakitkan dalam hidup mereka yang baru mereka alami. Pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan hari ini. Biarlah mereka saat ini bisa kembali pada Engkau dengan penuh kepercayaan diri. Dan mulai hari ini kami semua yang ada di tempat ini akan menjadi manusia baru, di mana identitas kami dipulihkan, yaitu kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi, dan kami akan terus hidup di dalam covenant bersama dengan Engkau, dan kami bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu Tuhan dengan iman dan kasih. Saat kami merasa tidak bisa, biarlah kami bisa terus punya iman yang kuat dan percaya bahwa kami bisa karena Engkau. Jika Engkau berkehendak, pasti kami bisa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, diri kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. And we believe that tonight kami akan pulang sebagai manusia baru yang penuh kemenangan, yang penuh dengan pemulihan yang baru di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya kembalikan pada WL untuk membawa acara.